Pemirsa, pemerintah Jepang resmi memangkas pajak konsumsi untuk makanan menjadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup sekaligus mendorong daya beli konsumen. Pemerintah Jepang secara resmi memangkas pajak konsumsi untuk makanan menjadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup sekaligus mendorong daya beli konsumen. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kabinet luar biasa dengan tarif pajak konsumsi untuk makanan saat ini masih berada di level 8%. Selain memangkas tarif pajak, pemerintah juga akan memberikan manfaat tambahan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah secara efektif tidak lagi menanggung beban pajak konsumsi untuk makanan. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memastikan pemerintah akan mencari sumber anggaran tanpa menambah utang negara. Dengan seluruh pos belanja dan sumber penerimaan akan ditinjau ulang sebelum kebijakan mulai diterapkan dalam proses penyusunan anggaran tahun fiskal 2027. Meski demikian, kebijakan tersebut justru memunculkan kekhawatiran dari kalangan dunia usaha yang menilai pemangkasan pajak berpotensi mengaruhi pendanaan program jaminan sosial. Adapun dari sektor usaha, respons pelaku industri makanan ikut terbelah setelah pajak makanan untuk dibawa pulang atau take out dipangkas menjadi 1%, sedangkan makanan yang disantap di tempat atau dine-in tetap dikenai pajak 10%. Di sisi lain, para pegawai berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kembali minat belanja masyarakat yang belakangan menurun akibat harga yang semakin mahal. Berbagai sumber ada Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, pemerintah Iran menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz masih bergantung pada pemenuhan sejumlah tuntutan Iran terhadap Amerika Serikat. Di sisi lain, Teheran mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Oman mengenai jalur pelayaran baru di kawasan tersebut hampir tercapai. Mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Minggu kemarin mengatakan kesepakatan dengan Oman terkait Selat Hormuz telah memasuki tahap akhir. Namun Teheran menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum secara otomatis membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Araghchi mengatakan Iran tidak akan membuka Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan Teheran. Secara terpisah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Amerika Serikat sudah semestinya memberikan apa yang menjadi hak-hak Iran pasca perundingan perdamaian. Menurut Pezeshkian, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi kedua negara untuk melanjutkan perundingan dan Iran akan menjadi pemenang perang dengan Amerika Serikat. نگه لنگش کن میاد یه گوشه رو بگیره لنگش کنه ببینم چیکار میکنه. من معتقدم الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakan Israel terhadap 15 poin rencana perdamaian yang disahkan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Netanyahu menegaskan Kementerian Pertahanan Israel tidak akan menarik pasukan dari wilayah Palestina hingga perlucutan senjata Hamas sepenuhnya dilaksanakan. Menurut Netanyahu, Kementerian Pertahanan Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. Israel juga akan terus mengambil tindakan terhadap ancaman yang dinilai membahayakan pasukan dan warga negara Israel. Netanyahu mengatakan pemerintah Israel masih berkomunikasi dengan Washington mengenai persoalan tersebut. Namun ia menegaskan terdapat sejumlah gagasan Amerika Serikat yang dapat diterima Israel dan sebagian lainnya tidak bisa diterima. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mengkhawatirkan penolakan Netanyahu terhadap 15 poin perdamaian Gaza yang diusulkan Trump. Menurut pejabat kantor kepresidenan Amerika Serikat, penolakan tersebut merupakan hak Netanyahu. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים לא אמרתם, אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי
עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. Pemerintah Spanyol mengerahkan sekitar 300 personel polisi anti huru-hara dan 2.000 tentara di wilayah Kantong Ceuta untuk mencegah masuknya migran secara besar-besaran kembali terjadi. Langkah ini dilakukan menyusul beredarnya seruan untuk gelombang migrasi baru secara daring yang menyerukan masuknya kembali migran secara massal ke Ceuta pada 15 Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hong Kong mengumumkan hari terpanas sejak pencatatan meteorologi dimulai pada 1884 dengan suhu udara mencapai 36,9 derajat Celcius pada hari Minggu waktu setempat. Situasi tersebut membuat sejumlah kota menghentikan aktivitas kerja, menunda layanan transportasi dan penyeberangan feri, serta mulai mengevakuasi puluhan ribu warga lokal. Observatorium Nasional Tiongkok melaporkan suhu ekstrim kali ini dipicu oleh aliran udara turun atau subsiding air di bagian tepi topan Dolphin, di mana cuaca panas diperkirakan masih akan berlanjut selama beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah dengan suhu bahkan berpotensi melampaui 37 derajat Celcius. Sebelumnya pihak observatorium telah mengaktifkan peringatan merah sebagai tingkat tertinggi dalam sistem peringatan topan akibat dolphin yang diperkirakan membawa hujan sangat deras hingga Rabu di sejumlah wilayah termasuk Fujian, Zhejiang, Shanghai, Shandong, Tianjin, dan Beijing. Topan tersebut diperkirakan mendarat di pesisir timur Tiongkok dari Shaoshan di Provinsi Zhejiang hingga Fuding di Provinsi Fujian. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pabrikan otomotif Jerman Volkswagen tengah menyiapkan pickup baru sebagai strategi perusahaan dalam memperkuat posisinya di pasar otomotif Amerika Serikat, di mana pickup ini menjadi salah satu segmen dengan margin keuntungan terbesar di pasar otomotif negeri Paman Sam. Pabrikan otomotif Jerman Volkswagen tengah menyiapkan pickup baru sebagai strategi perusahaan dalam memperkuat posisinya di pasar otomotif Amerika Serikat. Rencana tersebut dilaporkan menjadi bagian dari peninjauan kembali strategi perusahaan setelah pangsa pasar di negara adidaya tersebut masih berada di sekitar 4%. Sebelumnya, manajemen baru Volkswagen di Amerika Serikat tengah mengevaluasi kembali jajaran produknya untuk menjadi model yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen, di mana pickup dinilai menjadi salah satu pilihan karena kendaraan jenis tersebut memiliki permintaan tinggi dan menjadi salah satu segmen dengan margin keuntungan terbesar di pasar otomotif negeri Paman Sam. Laporan terbaru menyebut Volkswagen menargetkan pickup baru telah dipasarkan sebelum akhir dekade dengan produksi dilakukan di pabrik kawasan Chattanooga, Tennessee, Amerika Serikat. Produksi lokal diharapkan dapat membantu Volkswagen menghindari tarif yang akan dikenakan terhadap kendaraan pickup impor, sekaligus meningkatkan manfaatan fasilitas produksi di Chattanooga yang sebelumnya telah menghentikan produksi ID4 beberapa waktu lalu. Namun demikian, Volkswagen diprediksi tidak akan mengembangkan pickup baru sepenuhnya secara mandiri, setelah biaya pengembangan kendaraan pickup anyar dengan konstruksi body on frame yang tinggi mampu membuka peluang kerjasama dengan produsen lain. Jika kerjasama tersebut berlanjut ke proyek pickup baru untuk Amerika Serikat, pihak manajemen meyakini dapat mempercepat proses pengembangan sekaligus menggunakan platform yang telah teruji di pasar otomotif global. Berbagai sumber ada di channel.